Shalom sidang Jemaat Assembly Church, puji nama Tuhan kita dapat kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama walaupun tidak secara onsite, hanya secara online, tetapi biarlah kasih Tuhan boleh terus kita rasakan, biarlah hadirat Tuhan boleh terus kita nanti-nantikan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah yang telah Engkau jadikan bagi kami semua Tuhan. Kami umat-Mu ya Bapa, kami bersatu hati, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami merendahkan diri kami Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau mencari Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu ya Bapa. Setiap hidup kami, segenap hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ya Bapa, ibadah hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan kami Tuhan memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Segenap hati kami Tuhan kami arahkan kepadamu. Bapa di surga, biarlah setiap sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit boleh Engkau sembuhkan ya Bapa. Setiap sidang jemaat Tuhan yang mengalami problem masalah boleh menerima jalan keluar dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan Bapa dibiarkan sendiri ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu menopang dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pada hari ini ke dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bawa
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita katakan bahwa hanya keselamatan dari Dialah yang akan memerdekakan kita. Biarlah setiap suku bangsa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tatap anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Naikkan suara, pujilah Dia Allah yang hidup. Haleluya, Yesus. Katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Allah Tuhan yang hanya bagi Bapa, yang sembah dan selalu Tuhan. Haleluya, haleluya.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Lakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Harapanmu, kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hati. Dari pesawat mana? Dari pesawat mana? Ini dia. Coba. Bukan yang masa sih yakin? Enggak semua jemaat kita bisa ikut ya. Walaupun ini juga kita mengucap syukur, puji Tuhan. Ada beberapa dari jemaat bilang sama saya, aduh saya nggak bisa link Zoom, saya nggak bisa. Senior-senior juga nggak bisa ya, jadi kita maklum juga buat mereka mau ikut tapi mereka nggak bisa Zoom. Ada juga yang bukan muda sih, juga bilang sama saya nggak bisa Zoom-nya gitu ya. Nah ini kita teman-teman kita nih di record ya sama Ko Michael. Nah, jadi mungkin kita bisa say hello sama Kojon. Nanti Kojon kita kasihin linknya ya Cihani ya ke Kojon, ya Kojon bisa nonton gitu ya. Yuk kita sama-sama say hello dulu ke Kojon. Halo Kojon. Halo Kojon. Halo Kojon. Bully. Kita bisa sehat kembali biar beraktivitasnya. Amin, amin ya. Nah jadi seperti Renung Aceh Heni tadi, ingat ya teman-teman, mulai sekarang harus apa? Dikadal. Ya, bisa Dikadalin. jangan lupa harus jadi kadal. Dikadalin. Sepertinya tuh semuanya tuh Tuhan udah atur gitu ya. Jadi saya melihat banget Tuhan tuh menyertai gereja kita dan orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Berapa jumlah connect group di Assembly Church? Ayo, berapa jumlahnya? 7, 9, atau 11? Wow, banyak juga nih. Nah, betul juga nyontek kali ini tadi nih ya. Udah ketahuan. Ingat 7. Ketahuan yang tadi jawabannya. Jawabannya ada 7 connect group yang aktif saat ini, dan 3 yang masih ke hold karena kita dalam keadaan lockdown. Nah nanti setelah lockdown lift up, 3 daerah itu adalah Regents Park,
Eastern Suburb dan Hurstville yang akan segera dimulai setelah Wah, Manusia. ya. Ini bocorannya, Connect Group yang pertama itu diadain waktu tahun 1990. Belum lahir ya, iya. Sama, saya juga belum lahir. Bener nih sendirian. Sama Meli yang benar. Dulu pertama-tama di rumah Om Yayang katanya. Itu kan ICFC bukan Assembly Church. Iya. Jangan salah judulnya. Lo salah lo. Jawabannya salah itu Harusnya berarti. ICFC. Connect Group bilangnya. tapi pertanyaannya kan Connect Group. Bukan Connect Group dulu, belum Connect Group. Itu bukan Connect Group namanya. Waktu itu namanya dulu. House Group. House Group. Ini lupa diketik. Connect Group dalam kurung House Group mestinya. Nah, dulu namanya Persekutuan Doa. Yeay. Naik. Belum. Wah, Curang ya, yang curang. Juga ya yang gue deh. bocor ganteng lewat. Ulang. Enggak om, bener deh. Enggak. Ini masih kelahiran tahun 1900-an ini. Ini yang iPhone siapa ya? Mas Cici Edi Boyana bukan? Ini siapa nih iPhone 1? Siapa ini? iPhone ini siapa ini? 1. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya Anda semua di pagi hari ini di minggu keempat di bulan September? Saudara-saudara, kita semua tadi sudah menyaksikan cuplikan video dari acara Tatap Kangen yang diadakan pada hari Selasa yang lalu tanggal 21 September 2020. Acaranya sangat asik, semuanya bersukacita dan cukup enjoy menjalani acaranya. Sangat disayangkan tidak semua dari kita bisa hadir, namun tidak mengapa saudara-saudara, semoga kita bisa dengan cepat bertemu kembali setelah lockdown ini selesai. Kita bisa segera bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah di gedung gereja. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyaksikan dahulu berita gereja untuk minggu ini. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kebaktian minggu depan tanggal 3 Oktober 2021 akan dibawakan oleh Pastor John Halim dan tema yang akan dibawakan adalah Yesus akan menopang bebanmu. Pada kebaktian minggu depan tanggal 3 Oktober, Assembly Church akan melaksanakan perjamuan kudus. Seluruh jemaat Assembly Church diajak untuk mempersiapkan hati kita sebelum maju ke meja perjamuan. Dan Anda semua diminta untuk mempersiapkan anggur dan roti di rumah, ataupun Anda bisa menggantikannya dengan air teh, biskuit, ataupun minuman yang berwarna lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa nanti siang grup kelas akan tetap diadakan seperti biasa, yaitu pada setiap minggu keempat, dan akan diadakan pada jam 12 siang melalui aplikasi Zoom. Jangan lupa Anda semua untuk hadir dan kita bisa bersama-sama belajar dan memperdalam firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini Assembly Church ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda semua yang berulang tahun di bulan September. Walaupun kita tidak bisa lagi menayangkan nama-nama Anda semua dikarenakan oleh adanya peraturan privasi dari pemerintah, namun hal tersebut tidak mengurangi sukacita kita. Sekali lagi selamat ulang tahun saudara-saudara. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Anda semua. Saudara-saudara, demikianlah berita gereja untuk minggu ini. Dan juga jangan lupa untuk bisa mengikuti live streaming Assembly Church. Anda bisa langsung menuju akun Facebook kami yaitu Assembly Church Indonesia, ataupun di channel YouTube kami yaitu Assembly Church Indonesia Service. Terima kasih untuk perhatian Anda sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara, apa kabarnya? Saya percaya saudara selalu dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan sampai saat ini, karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang selalu memberkati
dan mengasihi anak-anaknya Allah yang setia. Amin. Mari saudara, kita akan menyatakan pernyataan iman kita pada pagi hari ini. Kristus adalah pusat kehidupan saya. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia Allah dalam Yesus yang mengasihi dan mencurahkan darahnya bagi saya. Oleh firman-Nya setiap hari, saya akan bertumbuh dewasa dan berbuah dalam Yesus. Saya akan menang dalam segala percobaan karena Allah adalah sumber pertolongan saya yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan seluruh keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan melayani dan menyembah Allah dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Seluruh kemuliaan dan kuasa dan hormat hanya bagi Allah. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih kami atas kasih-Mu. Tuhan, terima kasih jika saat ini kami masih dapat beribadah untuk menyembah dan memuji Engkau dengan leluasa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk kesehatan, untuk berkat baik jasmani maupun rohani yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan terlebih untuk pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus di kayu salib, yang memberikan kami keselamatan dan memulihkan Tuhan hubungan kami dengan Engkau, ya Bapa. Tuhan, terima kasih jika di bulan ini kami boleh belajar dari firman-Mu mengenai ketaatan. Tuhan, ampuni jika seringkali kami berpikir bahwa penyembahan dan pengorbanan kami dapat membalas kasih-Mu kepada kami. Ampuni Tuhan, jika kami pikir bahwa pengorbanan kami dapat menggantikan ketaatan yang Tuhan minta. Tuhan, ubah hati dan pikiran kami, dan beri kami hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti arti ketaatan yang sesungguhnya, supaya iman kami boleh terus bertumbuh Tuhan, dan ketaatan kami kepada Tuhan semakin kuat. Tuhan, ingatkan kami akan penderitaan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang merupakan bukti dari ketaatannya kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk mencontoh tindakan Tuhan Yesus, sehingga kami rela Tuhan untuk mengorbankan waktu kami, tenaga kami, dan apa yang Tuhan telah berikan pada kami sebagai bukti dari ketaatan kami kepada Engkau. Tuhan, kami tahu kami tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, melalui ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat bertemu lagi dalam ibadah online. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, menaikkan permohonan doa kita kepada Tuhan. Saatnya saudara, kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan, amin. Kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita, haleluya. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menolong kehidupan kami. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat kasih Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan.
Kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Allah Roh Kudus, menolong setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah online Bapa. Biar kami Tuhan boleh menyiapkan tanah hati kami yang paling subur Tuhan. Seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan saat ini kami mau fokuskan untuk kami sama-sama belajar, untuk kami sama-sama menelaah firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus menolong, memberikan pengertian yang lebih lagi untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat menggrab semua Tuhan, apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya saudara, seperti saudara ketahui, saudara, bulan September, saudara dan saya kita sama-sama belajar mengenai ketaatan. Ya, dari minggu pertama pada saat saya membawakan tentang ketaatan, kemudian dilanjutkan oleh Pastor John, minggu lalu oleh Pastor Herman Mulyadi, dan saat ini saudara kita akan tutup pembelajaran kita sama-sama mengenai ketaatan, yaitu dengan subtema yang terakhir, ketaatan dan pengorbanan. Ketaatan dan pengorbanan. Ya saudara, saya balikan lagi saudara untuk minggu pertama pada saat saya membawakan mengenai ketaatan dan penyembahan. Ketaatan itu seperti yang saudara dan saya ketahui ya, ketaatan itu adalah suatu sikap. Sikap di mana suatu sikap tunduk kita kepada wewenang atau kepada apa yang ada di atas kita untuk kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan kepada kita, mematuhi apa yang dituntut untuk kita lakukan, dan kita menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Ya, saya ingatkan sekali lagi, saudara ingat waktu minggu pertama saya sudah membawakan, dan minggu-minggu yang terakhir, minggu-minggu sebelumnya juga dibawakan lagi mengenai ketaatan. Tapi hari ini kita akan lebih fokus kepada pengorbanan, ya saudara, pengorbanan. Kata pengorbanan itu seperti apa sih saudara? Ya, pengorbanan itu adalah suatu sikap yang kita mengorbankan atau kita memberikan suatu objek kepada pihak lain, kepada orang lain dengan dilandasi oleh kasih. Itu pengertian kata pengorbanan. Jadi pengorbanan itu saudara dan saya memberikan apa yang saudara dan saya punya. Ya, bisa itu berupa waktu saudara, bisa itu berupa harta benda yang kita punya, bisa juga itu mengenai apa yang kepandaian yang kita punya, saudara. Pokoknya segala sesuatu yang kita punya itu kita mau berikan atau kita mau korbankan suatu objek itu kepada orang lain, tetapi dengan dilandasi oleh kasih. Pengorbanan saudara. Di dalam pengorbanan kita nggak ada keterpaksaan. Jadi di dalam pengorbanan itu kita melakukannya dengan ikhlas. Kita melakukannya tanpa pamrih. Kita melakukannya tanpa transaksi. Ya, kalau saya berkorban ya kamu harus membalas apa yang sudah saya korbankan. Bukan seperti itu ya saudara. Jadi pengorbanan di dalam kekristenan adalah pengorbanan yang dilandasi oleh kasih. Sesuatu yang kita berikan tanpa kita mengharapkan imbalan dari apa yang kita berikan. Meskipun kemudian pengorbanan itu saudara dan saya sudah lakukan dan kita tidak dihargai oleh orang lain, atau pengorbanan itu kemudian tidak dibalas dengan pengorbanan yang lain, saudara, itu tidak menjadi masalah buat saudara dan saya. Karena itu tidak menimbulkan kekecewaan. Karena saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita tahu sebenarnya bahwa pengorbanan itu merupakan sesuatu yang tidak asing sejak zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru. Ya, nggak asing saudara. Kita ingat di dalam perjanjian lama yang sudah ikut Grow Class, Pastor John sudah mengajarkan mengenai pengorbanan, mengenai korban pada saat perjanjian lama. Saya hanya bawa sekilas saja untuk saudara dan saya ingat, dan saudara yang tidak mengikuti Grow Class, saudara dapat mengerti ya, kita sama-sama belajar. Di dalam perjanjian lama, jadi sekali lagi saya katakan pengorbanan di dalam kehidupan saudara dan saya itu harusnya bukan merupakan sesuatu yang asing. Karena kehidupan saudara dan saya, kekristenan kita,
itu semua di surrounding, kalau bahasa Inggris ya, maksudnya dikelilingin. Sebenarnya dampaknya itu adalah dari pengorbanan yang kita terima, saudara, kehidupan yang kita terima. Di dalam perjanjian lama, pengorbanan atau korban itu di dalam Imamat, kalau saudara nanti baca ya di dalam Imamat 1 ayat yang ke-7. Di sini bagaimana Tuhan memanggil Musa di dalam kemah pertemuan, kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan katakanlah, berbicaralah kepada orang Israel ini apa yang harus mereka lakukan ketika mereka hendak mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ya. Kejadiannya seperti itu, Imamat pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kemudian kita lanjut baca, di sana ada 5 korban, saudara, 5 korban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Yang pertama itu ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah. Saya nggak akan bahas di sini ya, saudara bisa baca nanti di dalam Alkitab saudara. Semua dari jenis-jenis korban ini, saudara, itu udah diatur. Ada tata caranya, ada korbannya berdasarkan hukum-hukum. Ya, kenapa sih waktu itu Allah meminta kepada Musa untuk bangsa Israel mempersembahkan korban? Ya sebenarnya kan Allah itu, Tuhan itu hanya mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kita manusia adalah pada dasarnya makhluk yang berdosa. Yang sebenarnya saudara dan saya layak untuk dihukum mati sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya saudara, jadi tanpa pertumpahan darah itu tidak ada pengampunan. Saudara bisa baca nanti di Imamat 1 ayat yang ke-4, 17 ayat yang ke-11. Ya di sana dikatakan bagaimana pendamaian untuk dosa itu harus dilakukan melalui penggantian suatu objek. Ya saudara di situ. Kemudian banyak lagi saudara baca di dalam situ, saudara akan lebih mengerti bagaimana Allah, Tuhan ingin bangsa Israel mempersembahkan korban. Jadi intinya pengorbanan itu sudah ada, sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak asing pada saat perjanjian lama. Kemudian dilanjutkan di dalam perjanjian baru, di mana kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri mati di kayu salib. Suatu pengorbanan yang radikal, suatu pengorbanan yang besar, suatu pengorbanan yang sempurna, saudara. Di mana saat ini harusnya pengorbanan itu merupakan bagian dari hidup saudara dan saya. Karena kehidupan kita itu merupakan dampak dari sebuah pengorbanan. Ya, dampak dari sebuah pengorbanan. Untuk itu saudara, pada saat saudara dan saya kita mau berkorban, melakukan pengorbanan, saudara ingat, sebenarnya hidup kita ini adalah dampak dari sebuah pengorbanan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Amin. Ya. Jadi konsep pengorbanan ini merupakan hal yang penting buat saudara dan saya, buat orang-orang percaya. Puji Tuhan pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita sama-sama belajar mengenai ketaatan dan pengorbanan, mengenai pengorbanan yang harus kita lakukan. Pagi hari ini saudara kita akan belajar mengenai 3 poin. Poin yang pertama saudara. Poin yang pertama adalah pengorbanan, suatu pengorbanan harus merupakan inisiatif pribadi. Jadi suatu pengorbanan itu harus merupakan inisiatif pribadi dari saudara dan saya. Jadi tidak dicampuri oleh pihak yang lain. Hanya inisiatif kita sendiri. Ya, kita tahu bahwa inisiatif adalah saudara dan saya melakukan sesuatu atau kita bekerja tanpa kita harus diberitahu terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Ya, saya menganalisa Tuhan inisiatif itu sebenarnya lebih dalamnya itu apa. Kemudian saya menemukan mengenai inisiatif dikatakan di dalam ada satu konsep saudara yang dikatakan mengenai konsep pengembangan kompetensi.
Jadi kompensasi itu adalah mengenai suatu inisiatif. Dikatakan bahwa inisiatif itu merupakan kompensasi mental. Yang artinya inisiatif itu bukan suatu bawaan, dikatakan demikian. Jadi inisiatif itu adalah sesuatu yang saudara dan saya dapat pelajari. Saudara dan saya dapat kembangkan. Jadi inisiatif itu bisa kita kembangkan, kemampuan kita bisa kembangkan saudara. Dan itu semakin hari inisiatif kita semakin naik, semakin tinggi, dikatakan demikian. Ya, jadi setiap orang, saudara dan saya, kita mempunyai skala inisiatif yang berbeda satu sama lain. Dibagi 3 dikatakan bahwa inisiatif itu skalanya dibagi 3. Skala yang pertama adalah skala bawah. Ya, kemudian ada skala menengah, ada skala tinggi. Dikatakan skala bawah itu adalah orang-orang yang berinisiatifnya itu hanya orang-orang yang model pekerjaannya itu menunggu. Jadi dia hanya menunggu perintah dari atasannya dan hanya mau melakukan apa yang sudah diperintahkan. Jadi seperti itu dikatakan bahwa orang-orang yang mempunyai skala inisiatif bawah. Kemudian skala inisiatif menengah adalah orang-orang yang mau melakukan atau bisa melakukan sesuatu yang melebihi apa yang sudah diperintahkan. Kalau skala bawah itu kan kamu dikasih demikian, kamu kerjakannya demikian. Tapi kalau orang yang menengah itu dia dikasih suatu pekerjaan atau dikasih suatu pelayanan saudara, dia akan melakukannya pelayanan atau pekerjaan tersebut tetapi melebihi apa yang sudah diperintahkan atau apa yang sudah diwajibkan. Ya, itu skala menengah. Tetapi yang skala tinggi adalah orang-orang yang sudah bisa mencapai peluang atau yang sudah bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jadi berinisiatif. Jadi inisiatif ini sudah dilakukan, tetapi dia nggak stop hanya sampai di situ, nggak cuma stop sampai melebihi, tapi dia sudah mengantisipasi ke depan. Dia sudah tahu ke depan. Jadi idenya ini seperti ini, tapi memang bisa dikembangkan seperti ini. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dia sudah memikirkan mengenai apa yang akan terjadi, bagaimana caranya kita untuk kita dapat menanggulangi bila sesuatu hal demikian terjadi. Itu saudara. Jadi itu yang termasuk dalam kategori inisiatif skala tinggi, ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ya, saya juga diingatkan kembali pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, seharusnya saudara dan saya kita naik semakin hari inisiatif kita, pengorbanan kita. Tidak cuma hanya sampai pada inisiatif skala bawah. Kita naik kepada skala menengah. Kemudian kita mau naik lagi sebagai skala yang tinggi. Karena seperti yang sudah saya katakan, kehidupan kita merupakan dampak dari sebuah pengorbanan. Saudara, jadi mari saudara dan saya, kita mau berkorban yang berlandaskan atau merupakan inisiatif pribadi kita. Inisiatif saudara dan saya. Pada saat saudara dan saya kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti pada saat kita sebelum mulai ibadah, kita pada saat sebelum mulai firman, kita sudah menyampaikan permohonan syukur kita saudara. Walaupun itu sebenarnya sesuatu yang kecil, tetapi yang dapat saudara dan saya lakukan terus-menerus. Pengucapan syukur itu saudara, itu sebenarnya sudah merupakan suatu pengorbanan. Suatu pengorbanan yang saudara dan saya lakukan. Ya, itu suatu pengorbanan kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di sini dikatakan marilah kita. Marilah itu adalah saudara dan saya melakukan sesuatu dengan tujuan. Jadi pada saat kita datang, pada saat kita memberikan pengorbanan kita nggak cuman datang memberikan begitu aja saudara. Tapi pada saat
firman Tuhan ini saudara, itu sebenarnya pengertian dalamnya itu melakukan marilah. Itu artinya saudara dan saya kita melakukan sesuatu tapi udah ada tujuannya loh. Ya, jadi marilah kita mempersembahkan. Mempersembahkan itu nggak cuman saya kasih, bukan. Di sini dikatakan bagaimana mempersembahkan itu suatu tindakan yang sungguh-sungguh. Saudara dan saya datang mempersembahkan, membawa ke atas. Kita mengangkat, kita membawa ke atas saudara. Itu kata mempersembahkan korban syukur di sini dikatakan. Jadi pada saat saudara dan saya datang, kita membawa korban syukur kita yang didasari oleh inisiatif pribadi saudara dan saya. Marilah kita membawa korban syukur kita itu dengan suatu tujuan, dengan suatu penyerahan yang total, penyerahan yang sempurna saudara. Belajar untuk kita naik dari skala bawah menjadi skala menengah, menjadi skala yang tinggi. Kita membawa ucapan syukur di sini dikatakan. Ucapan itu adalah kita mengakui, kita memuliakan, kita bersumpah sebenarnya, kita berikrar. Itu kata ucapan di sini yang berkenan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, ya, berkenan sesuatu yang menyenangkan hati. Jadi intinya saudara adalah pengorbanan saudara dan saya harus dilandasi oleh kasih. Seperti tadi awal saya katakan ya, pengorbanan harus dikatakan sebagai suatu dilandasi oleh suatu kasih, bukan suatu keterpaksaan. Ya, jadi berkorban itu saudara dan saya merupakan keputusan atau komitmen kita pribadi untuk kita mau berbagi kehidupan kita dengan orang lain. Berkorban itu bukan sesuatu yang pasif, tapi berkorban itu sesuatu tindakan yang aktif. Ada ketulusan di dalam pengorbanan saudara dan saya. Amin. Untuk itu saudara, setiap hari saudara kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk saudara dan saya mau berkorban, mau mengorbankan apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan diri kita sendiri untuk kita mau berbagi dengan orang lain. Amin. Walaupun mungkin di saat ini kita dalam keadaan yang lockdown, tetapi itu tidak membuat saudara dan saya tidak berkorban. Ya, tidak saudara. Karena pada saat saudara mungkin orang-orang yang lanjut usia, yang sudah dengan kemampuan kesehatan yang tidak bisa melakukan suatu tindakan yang berkorban, berdoa syafaat sudah merupakan satu pengorbanan yang tulus, yang didasari oleh hati yang ikhlas. Karena saudara mengorbankan waktu saudara untuk saudara mau berdoa buat orang lain. Amin. Yang kedua saudara, yang kedua adalah pengorbanan, suatu pengorbanan itu mencerminkan hubungan pribadi yang saudara dan saya punya dengan Tuhan. Amin. Jadi pengorbanan itu ketika saudara berkata bahwa saudara mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, bahwa saudara adalah anak-anak yang cinta Tuhan, saudara harus memperlihatkan suatu pengorbanan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi pengorbanan mencerminkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, pengorbanan yang diinisiatif oleh skala yang tinggi biasanya itu lebih mudah terlihat, lebih mudah dikenal oleh orang lain. Firman Tuhan katakan kita melakukan perbuatan yang baik dan Bapa dipermuliakan dengan perbuatan kita. Amin. Jadi harus ada sesuatu yang dihasilkan. Ada sesuatu yang terlihat oleh mata dunia, oleh mata orang-orang lain di sekeliling kita saudara. Kalau kita simak dengan teliti saudara, itu di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus yang memiliki hubungan pribadi yang kuat, yang menaruh kepercayaannya pada saat kematian Tuhan, kemudian percaya dengan kebangkitannya Tuhan. Mereka mengorbankan apa kehidupan mereka saudara. Saya nggak akan bawa semuanya saudara, tapi saya menemukan beberapa tokoh ya saudara. Cepat saja saudara. Kita ingat saudara Andreas saudara. Andreas pada saat dia meninggal saudara, Andreas itu dia disalib dengan bentuk X saudara.
Ya, dengan bentuk X itu dia disalib di Adesa Yunani. Pada saat itu dia dicambuk oleh 7 tentara, kemudian mereka mengingkat tubuhnya di kayu salib untuk memperpanjang penderitaan dia. Andreas, ya, orang yang cinta Tuhan, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian Matius, kita tahu, Matius itu pada saat dia meninggal, saudara, dia disiksa. Dia dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Kemudian Petrus, kita tahu juga sering dibahas bagaimana Petrus meninggal dengan disalib terbalik di Roma. Ya, disalib terbalik di Roma. Kemudian Paulus, kita tahu, kita sudah belajar banyak. Paulus, bagaimana Paulus dipenjara beberapa kali. Akhirnya kemudian Paulus disiksa pada masa hidupnya. Dan dia dipenggal di Roma, saudara. Pada tahun 67 oleh Kaisar Nero. Kemudian Thomas, kita ingat bagaimana Thomas yang menucupkan jarinya ke dalam tubuh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya saudara. Thomas pada saat meninggal, saudara, Thomas ditikam dengan tombak di India. Pada saat dia menjalankan perjalanan misinya untuk dia mendirikan gereja di sana, saudara, itu Thomas. Matias, kita ingat Matias adalah rasul pengganti dari Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot meninggal, kemudian Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Matias itu pada saat dia meninggal, saudara, pada saat dia memberitakan Injil, dia tuh dirajam. Kemudian dia dipenggal, saudara. Itu orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang mencerminkan ada pengorbanan, saudara. Bartolomeus yang dikenal dengan Nathanael, ya, dia menjadi misionaris ke Asia. Dia bersaksi, kemudian dia masuk ke dalam wilayah Turki. Tetapi akhirnya dia mati, saudara. Dicambuk sampai mati di Armenia. Filipus kita ingat bagaimana Filipus dibunuh secara kejam di Roma. Dan yang terakhir, saudara, Yakobus anak Zebedius, ya, seorang nelayan yang dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus yang pertama, saudara. Dia pun sama, saudara, dipenggal kepalanya di Yerusalem. Pada saat dia disiksa, saudara, yang luar biasanya dia tidak mau menyangkal Tuhan. Dia tidak mau menyangkal Tuhan, bahkan dikatakan dia terus memberitakan firman Tuhan. Inilah dia, tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan mereka mau berkorban, saudara. Apa yang harus kita pelajari, saudara, bagaimana pengorbanan itu adalah merupakan pencerminan dari hubungan pribadi saudara dan saya. Pada saat saudara dan saya mau berkorban, saudara, ya, maka saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara nggak cuma diam aja, saudara nggak berkorban. Itu sesuatu yang harus kita pertanyakan. Apakah benar saudara dan saya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Karena kalau kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, pastilah buat kita mudah untuk kita berkorban. Di dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan demikian. Katanya, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi untuk kita berkorban bukan suatu hal yang berat. Bukan suatu hal yang susah untuk saudara dan saya lakukan. Poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga adalah pengorbanan, suatu pengorbanan yang saudara dan saya lakukan itu tidak menggantikan ketaatan. Ya, kita harus ingat ya saudara, pengorbanan yang saudara dan saya lakukan, yang kita kerjakan itu tidak menggantikan ketaatan saudara dan saya. Jadi jangan kita berpikir bahwa pada saat kita menolong orang lain, pada saat kita melayani ke gereja, saya nggak usah taat, ya, nggak perlu taat. Salah, saudara, salah. Jadi pengorbanan itu tidak menggantikan ketaatan. Pengorbanan dan ketaatan memang tidak dapat dipisahkan. Seperti sebelumnya ya, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana ketaatan dan penyembahan juga tidak bisa dipisahkan. Ketaatan dan iman tidak bisa dipisahkan. Ketaatan dan kasih tidak bisa dipisahkan. Ketaatan dan pengorbanan juga tidak bisa dipisahkan. Tetapi ketaatan harus mendahului
pengorbanan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Ya, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi maksudnya begini saudara, di sini Samuel itu berkata, mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya ini saudara, kata yang dipakai sesungguhnya di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 itu bahasa aslinya sama dengan kata pada saat Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 ya saudara, di sana kan dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, dia berfirman kepada dia. Tuhan bilang gini, Abraham, dan pada saat itu Abraham menjawab Allah dengan berkata, ya Tuhan. Dan kata ya Tuhan ini dengan kata sesungguhnya yang Samuel katakan ini mempunyai kata yang sama saudara. Mempunyai kata yang sama yaitu hineni. Ya, hineni di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yang sama. Yaitu melakukan dengan cinta. Jadi pengorbanan yang dilakukan dengan cinta. Suatu ketaatan yang kita lakukan dengan cinta. Seperti Abraham berkata kepada Tuhan. Di sini dikatakan bagaimana pada saat itu saudara Abraham dipanggil Tuhan untuk berkorban. Dia tidak ada hal-hal yang lain yang pada saat itu bisa aja Abraham itu berpikir ya saudara. Kita sudah sering kali bahas, sudah sering kali tahu. Udah lama menunggu Ishak, anak yang sudah dijanjikan ya, menunggu lama, Sarah menunggu lama, kemudian mereka akhirnya Sarah mengandung, melahirkan, kemudian ini anak baru lucu-lucunya, loh kok disuruh persembahkan? Tapi pada saat itu Abraham menjawab Allah dengan menggunakan kata hineni. Yes Lord, here I am. Ya. Here I am saudara. Di dalam bahasa Ibrani saudara ada dua yang hari ini saya mau bawa kita untuk kita ingat lagi saudara. Jadi pada saat kita pengorbanan saudara itu ada dua kategori kata di dalam bahasa aslinya yaitu mengenai hineni dan puani saudara. Jadi kalau hineni itu sesuatu pengorbanan yang saudara dan saya lakukan dengan kepercayaan, dengan ketotalan, dengan ketaatan yang total. Tetapi ada juga pengorbanan yang saudara dan saya lakukan itu poneni saudara. Jadi poneni itu adalah sesuatu pengorbanan yang formalitas ya. Seperti kalau misalnya kita poneni itu ya here I am itu maksudnya ya kalau misalnya saudara diwajibkan untuk saudara misalnya ikut saudara sekolah ada yang paling gampang ya, kita sekolah kan kita sering di absen. Pada saat itu kan kita bilang yes, iya saya ada, saya hadir. Nah itu seperti itu contoh dari poneni berbeda dengan hineni ya saudara. Hineni itu sesuatu yang cinta. Jadi pada saat saudara dan saya berkorban saudara, hati-hati saudara. Pada saat saudara dan saya melayani kita harus hati-hati. Apakah pengorbanan ini benar-benar pengorbanan saya secara hineni, secara kasih. Ataukah pengorbanan ini yang saya lakukan ya karena saya disuruh dah, saya nggak enak, ya kan saya disuruh Pastor John, ya saya nggak enak lah, saya lakukan lah. Saudara berkorban, saudara lakukan, tapi itu puani bukan hineni saudara. Ya saudara, atau misalnya kita ada acara apa di gereja, kita harus membersihkan gereja, ya udahlah nggak ada orang yang datang, ya udahlah saya bantuin aja. Itu karena poneni saudara. Jadi saudara dan saya kita harus berhati-hati pada saat kita melayani, pada saat kita berkorban, pada saat kita memberi kepada orang lain saudara. Mari saudara kita berikan kepada Tuhan secara hineni. Yes Lord, here I am. Saya mau memberikannya dengan ketulusan,
dengan kasih kepada Tuhan. Karena saya tahu hidup saya merupakan dampak dari sebuah pengorbanan yang radikal. Pengorbanan harusnya merupakan suatu yang tidak asing buat saudara dan saya untuk kita mau lakukan. Amin. Ya saudara, itu saudara. Ketiga poin itu saudara. Tapi saya akan tutup saudara. Saya akan tutup pada pagi hari ini firman Tuhan sama-sama saudara. Saya mau tutup di dalam Malaiki 3 ayat 2-3. Satu ayat yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan menegur. Tuhan menegur suatu pengorbanan yang dilakukan karena suatu keterpaksaan. Suatu pengorbanan yang formalitas saudara. Suatu pengorbanan yang tidak dilandasi oleh kasih. Ya, di dalam Malaiki 3 ayat 2-3 dikatakan demikian. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh diingatkan sepanjang bulan ini Tuhan mengenai ketaatan Bapa. Kalau kami sudah belajar Tuhan mengenai ketaatan dan penyembahan, kami sudah belajar mengenai ketaatan dan iman, kami sudah belajar mengenai ketaatan dan kasih. Hari ini Tuhan kami belajar mengenai ketaatan dan pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Biar kami boleh Tuhan naik lebih tinggi lagi Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kami Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami Tuhan adalah merupakan dampak dari sebuah pengorbanan yang radikal, sebuah pengorbanan yang sempurna Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat melakukan pengorbanan kami yang benar, untuk kami tidak menjadi berat pada saat kami harus berkorban, untuk kami menyadari bahwa pengorbanan kehidupan kami Tuhan, kehidupan kami anak-anak Tuhan, pengorbanan merupakan sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan sejak dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau terus Tuhan naik lebih tinggi lagi Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar orang-orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, yang hanya diam Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan mengenai pengorbanan Bapa. Allah Roh Kudus tolong kami. Detik ini sejak kami mulai belajar mengenai pengorbanan. Pengorbanan kami mau kami lakukan secara hineni. Pengorbanan yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Bukan pengorbanan yang hanya formalitas. Pengorbanan yang hanya disuruh. Pengorbanan yang hanya tidak enak dilihat orang Tuhan. Tetapi kami mau melakukannya pengorbanan hineni. Yaitu suatu pengorbanan yang berkata kepada Tuhan. Iya Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau melayani Tuhan di dalam bidang praise and worship. Aku mau melayani Tuhan di dalam bidang asyir. Aku mau melayani Tuhan di dalam bidang technical. Aku mau melayani Tuhan di dalam bidang-bidang gereja yang lain Tuhan. Ini kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan saat ini kami akan selesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kami mau terus Tuhan, sebentar kami akan mau belajar grow class Tuhan Yesus. Biar Allah Roh Kudus juga menolong kami pada saat kami belajar grow class bersama-sama. Mari saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan menutup dalam doa berkat. Haleluya. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara, pergilah, jadikanlah semua murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Dan ketahuilah saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih
Demikianlah saudara ibadah online kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan